Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi tentang suhu dan kalor, khususnya pemuaian zat padat. Materi fisika kelas 11. Sebelum kita belajar tentang pemuaian, mari kita lihat sekilas dulu tentang kalor. Kalor atau panas itu dapat menyebabkan pemuaian dan juga dapat menyebabkan perubahan wujud. Pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga gas. Pada zat padat, dia mengalami muai panjang, bisa juga mengalami muai luas, dan juga mengalami muai volume. Sementara pada zat cair dan gas, dia hanya mengalami muai volume saja. Kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud. Wujudnya bisa mencair, menguap, membeku, dan juga menyublim. Kalor atau panas itu juga dapat mengalami perpindahan. Perpindahan kalor itu bisa terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Satu-satu dari ini akan kita pelajari. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena suhunya dinaikkan. Jadi, pemuaian itu terjadi jika suhu kita naikkan. Tetapi jika suhu itu kita turunkan, maka dia mengalami penyusutan. Apa itu penyusutan? Berkurangnya ukuran suatu benda karena suhunya kita turunkan. Nah, sekarang mari kita lihat dulu pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat yang pertama adalah muai panjang yang dilambangkan dengan delta L. Misalkan ada sebuah kawat itu mempunyai panjang mula-mula sebesar L0. Kemudian kawat itu kita panaskan, maka kawat itu akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Besarnya pertambahan panjang ini dipengaruhi oleh panjang mula-mula dari kawat tersebut, koefisien muai panjang yang dilambangkan dengan alfa, dan juga kenaikan suhu zat tersebut yang dilambangkan dengan delta T. Sehingga pertambahan panjang tersebut dapat dirumuskan dengan L0 kali alfa kali delta T, atau pemuaian tersebut dapat dirumuskan dengan L0 kali alfa kali delta panjang akhir dari kawat tersebut. Berapakah panjang akhir dari kawat tersebut? Jika ini adalah sebuah kawat yang panjang mula-mulanya adalah L0, kemudian dia mengalami pertambahan panjangnya, maka ini adalah panjang akhirnya. Maka panjang akhir dari kawat itu dapat dirumuskan dengan L0 tambah dengan delta L. Sehingga LT itu sama dengan L0 tambah delta L. Di mana delta L ini kita ganti dengan L0 tambah alfa kali delta T. Nah, kita ganti di sini sehingga panjang akhir itu dapat juga dirumuskan dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Yang kedua kita lihat adalah pemuaian luas. Luas dilambangkan dengan A. Kita ambil contoh ada sebuah seng. Seng yang panjang mula-mulanya sebesar A0. Kemudian seng tersebut kita panaskan, maka seng tersebut akan mengalami pemuaian atau bertambah luas. Besarnya pertambahan luas dari seng tersebut dipengaruhi oleh luas mula-mula yang dilambangkan dengan A0, koefisien muai luas dilambangkan dengan beta, dan juga kenaikan suhu yang dilambangkan dengan delta. Sehingga pertambahan luas tersebut dapat dirumuskan dengan A0 kali beta kali delta T. Luas akhir dari seng tersebut dirumuskan dengan luas mula-mula tambah pertambahan luas atau pemuaian luasnya, di mana pertambahan luas itu dirumuskan dengan A0 kali beta kali delta T. Sehingga
luas akhir itu dapat juga dirumuskan dengan A0 kali 1 tambah beta kali delta T. Nah, atas nama delta selalu rumusnya yang akhir kurang yang awal. Kalau delta T berarti T akhir kurang T awal. Kalau delta A berarti bisa juga A akhir kurang A awal. Nah, di mana beta itu sama dengan 2 alfa atau beta itu adalah koefisien muai luas. Koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Yang ketiga, pemuaian volume yang dilambangkan dengan delta V. Jika ada sebuah balok, balok itu mempunyai volume mula-mula sebesar V0. Kemudian balok itu kita panaskan, maka balok itu akan mengalami pemuaian atau bertambah volumenya. Besarnya pertambahan volumenya itu dipengaruhi oleh volume mula-mula, koefisien muai volume yang dilambangkan dengan gamma, dan kenaikan suhu zat yang dilambangkan dengan delta T. Sehingga pertambahan volume itu dapat dirumuskan dengan V0 kali gamma kali delta T, di mana volume akhir itu dirumuskan dengan volume mula-mula tambah delta V, di mana delta V itu kita ganti dengan ini, V0 kali gamma kali delta T, sehingga volume akhir itu dapat juga dirumuskan dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T, di mana gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Jadi gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Nah, di sini terlihat bahwa format rumusnya hampir sama, tapi ini panjang, ini luas, dan ini volume. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang pertama. Sebatang besi dengan panjang 4 meter dan luas 20 cm bersuhu 20 derajat. Jika besi tersebut dipanaskan hingga mencapai 40 derajat, berapakah pertambahan luas besi dan luas besi setelah dipanaskan? Nah, mari kita buat diketahuinya. Panjangnya adalah 4 meter, kemudian lebarnya adalah 20 cm. Kita ubah dulu 20 cm ini ke meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Sehingga luasnya berapa? Panjang kali lebar. Panjangnya 4, lebarnya 2. 4 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Dapatlah 8 kali 10 pangkat min 1. Satuannya meter persegi. Bersuhu 20 derajat Celcius. Ini suhu. Suhu itu dilambangkan dengan T. T mula-mulanya adalah 20 derajat Celcius. Jika besi tersebut dipanaskan hingga mencapai 40 derajat Celcius, berarti suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius. Nah, di sini dapat diketahui deltanya. Delta T itu adalah suhu akhir kurang suhu awal. Berarti 40 kurang 20 derajat, itu hasilnya berapa? Ya, 20 derajat Celcius. Berapakah pertambahan luas besi? Pertambahan luas dilambangkan dengan delta A. Berapakah delta A-nya? Dan luas besi setelah dipanaskan? Luas akhirnya. Nah, mari kita selesaikan. Tadi kita sudah belajar bahwa pertambahan luas itu dilambangkan dengan apa? Ya, A0 kali beta kali delta T. Luas mula-mulanya berapa? Ya, 8 kali 10 pangkat min 1. Betanya yang diketahui hanya alfa, di mana beta itu rumusnya berapa? Ya, 2 kali alfa, sehingga sama dengan 2 kali 12 kali 10 pangkat min 6, atau 24 kali 10 pangkat min 6. Kita gantikan sini. Berarti 24
kali 10 pangkat min 6 kali delta T. Delta T-nya berapa? Ya, 20. Dapatlah 8 kali 24 kali 20 dapatlah 3840 kali 10 pangkat min 7 atau 3,840 kali 10 pangkat berapa? Min 4 meter. Itu adalah pertambahan luasnya. Nah, kalau ditanya berapakah luas akhirnya? Luas akhir itu dirumuskan dengan luas mula-mula tambah pertambahan luas. Luas mula-mula itu adalah 8 kali 10 pangkat min 1 atau 0,8 ditambah dengan 3,840 kali 10 pangkat min 4. Sehingga dapatlah 0,8 ditambah dengan berapa? 0,0000384 meter kuadrat. Atau boleh juga dengan 0,00384 meter kuadrat. Itulah panjang akhir dari kawat tersebut. Yang panjang mula-mulanya adalah 0,8 meter persegi, panjang akhirnya adalah 0,8000384 meter kuadrat. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah kawat aluminium dipanaskan dari suhu 295 Kelvin sampai 331 Kelvin dan panjangnya mencapai 3,7 meter. Jika alfa adalah 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, tentukan panjang kawat mula-mula. Nah, kita buat dulu apa yang diketahui. Ini 295 itu adalah suhu awalnya adalah 295 Kelvin. Kemudian suhu akhirnya itu adalah 331 Kelvin. Panjangnya mencapai. Nah, ini panjang apa? Awal atau akhir? Panjang akhir. Berarti LT-nya adalah 3,7 meter. Jika alfanya adalah 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, tentukan panjang mula-mula. Ditanya berapakah L0-nya? Di sini kita dapat ada suhu awal dan suhu akhir sehingga kita dapat menentukan berapakah pertambahan suhunya. Sehingga berapakah delta T-nya? Delta T itu adalah suhu akhir kurang suhu awal. 331 kurang 295 Kelvin. Dapatlah 36 Kelvin. Nah, kalau atas nama delta T yang satuannya Kelvin itu sama juga dengan 36 derajat Celcius kalau delta perubahan suhunya. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Tadi kita sudah belajar bahwa LT itu dirumuskan dengan apa? Ya, L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Di mana LT-nya itu adalah 3,7. L0-nya ditanya kali 1 tambah alfa. Alfanya berapa? 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Delta T-nya adalah 36 derajat Celcius. Sehingga Celcius-Celciusnya bisa kita coret. Maka L0 itu sama dengan 1 tambah berapa? 25 kali 36 adalah 900 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau begitu L0 itu tambah 1 tambah berapa? Ya, 0,0009. Nah, ini sama dengan 3,7.
Sehingga 3,7 itu sama dengan L0 kali 1,0009. Sehingga L0 itu dapat dirumuskan dengan apa? 3,7 per 1,0009. Dapatlah 3,697. Satuannya adalah meter. Nah, sekian saja pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.